Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di reaction bulanan kita, yaitu menonton No Frieren episode 11 sampai harusnya sih 15 ya. Intinya tiap 5 episode lah gue baru akan nonton Frieren lagi. Apakah 5 episode No Frieren menjadi lebih bagus daripada episode sebelumnya atau ternyata malah makin ampas? Pertanyaan ini bakal terjawab setelah gue nonton sampai episode 15. Mungkin itu saja, sampai jumpa setelah gue selesai nonton No Frieren. Bye bye guys. Sayang banget tonton anime ini kalau nggak speed 1,5. Musiknya bagus soalnya. Tapi kalau gua nggak nonton speed 2, lama ini gua nonton 5 episode. Anjir, musiknya loh. Kayak rugi gitu nonton di anime speed 2. Stark juga pernah ngalamin ngomong tidak sopan depan bangsawan. Timing komedinya pas deh. Iya, lucu. Jadi putih. Wih, keren ya, diangkat orang pakai sihir loh. Diangkut tengah kota pakai sihir. Gua jadi inget Grand Blue anjir. Orang pingsan tidak pakai baju di bawah ke atas panggung. Anjir, turun lagi nih ya. Gua nonton nih naik turun terus speednya nih. Kalau udah ada musik yang kedengar bagus turun satu pak. Rugi. Gini nih, kalau lu pengen bikin scene slideshow ya, meskipun cuma gambar diam, tapi bagus, ditambah lagi musiknya. Aduh, selalu Stark yang jadi korban lo, kasihan. Pingsan dia di tengah salju, kasihan. Kalah sih, Mushoku Tensei kalah sumpah sama Frieren. Terutama di musik, cara dia main musik ini loh, bagus banget, gila. Bangun di satu ranjang sama laki-laki, tidak pakai baju lagi, aduh, Stark. Tidur lagi. Gue baru aja kelar nonton episode 11, lanjut episode 12. Oke, bye-bye. Gila, kenapa Frieren tuh tidak mau Frieren digendong? Dia cemburu atau dia yang mau gendong Frieren? Bagus nih kalimatnya Himmel ya. Di panti asuhan desa ada orang menyebalkan yang namanya Hate. Dia bilang kalau aku cuma bisa jadi pahlawan palsu karena pedangku hanya tiruan. Kalau begitu aku tinggal menjadi pahlawan sejati, begitu pikirku. Berpegang pada sesuatu yang palsu sampai akhirnya bisa jadi yang benar gitu. Sampai bisa jadi asli sendiri. Keren tuh kalimat. Frieren kenapa ini? Anjir, kalimatnya bagus sekali pak. Bahkan Himmel pun yang berhasil ngalahin Raja Iblis nggak bisa tuh naik pedang. Baru dia ngomong, apa salahnya kalau aku pahlawan palsu? Aku akan mengalahkan Raja Iblis dan mengembalikan kedamaian dunia. Dengan begitu palsu atau sejati tidak ada hubungannya. Dan sejarah membuktikan kalau mau palsu atau asli, selama memang punya niat, pasti bisa mah. Keren. Oh ini nih yang ada di thumbnail, obat untuk melelehkan baju. Star baru juga mau didekatin Verka. Nggak jadi didekati loh. Belum ngomong sudah diliatin jelek. Mau dibelikan hadiah tapi tidak jadi karena mahal. Anjir, baru juga momen menyentuh langsung dipatah sama komedi. Geblek. Aduh, masih disimpan itu Rahman anjir. Aduh, kampret. Komedinya Frieren nih kurang aja sih. Lagi momen haru loh, lagi bahas stick hamburger dipatah lagi sama komedi, kampret. Anjir. Aduh. Lanjut nonton episode 13. Jarang-jarang komedi kayak gini tuh biasanya tuh gue cuma nemu di Gintama sama Killer 7 deh. Kita habis sedih-sedih nih, tiba-tiba dipatah sama komedi. Cuma Frieren lebih to the point sih daripada Gintama ya sama Killer 7. Belum jika 1 menit dibilang ada hewan beracun, digigit dia. Ya, tadi itu episode 13. Lanjut 14. Frieren ada di atas atap. Wih, keren pak. Meskipun kereta kudanya jatuh, tapi kudanya masih tetap melayang loh. Nah, sedangkan Stark mendarat pakai kepalanya tuh sama kayak gurunya. Anjir, scene Himmel ngasih cincin ke Frieren tuh bagus loh. Musik segala macam. Gila emang ini anime. Gak masuk akal. Ya, akhirnya kita masuk episode paling baru 15.
Ini scene-nya kayak CG loh, terutama Vernian. Iya loh, kayak kelihatan kayak CG tapi nggak CG. Gimana bilangnya? Iya loh, kayak CG loh. Gerakannya mulus banget soalnya. Bagusnya Freren tuh meskipun dia sering digigit mimik, tapi dia nggak mati. Ini kalau Dark Souls nih sekali ketemu mimik mati loh. Stark nih selalu jadi orang pertama loh. Orang pertama pingsan, orang pertama kena racun. Sekarang jadi orang pertama kena kutukan. Kasihan samsak dia tuh. Anjir, scene-nya bagus. Baru musiknya ngeri ini anime. Ngeri sekali. Pantas preman pun kena jegal sama nih anime. OP sekali musiknya nih anime. Aduh, bahkan karakter pelayan yang jarang ngomong aja lucu anjir. Si Freren kan sibuk tuh sudah setengah hari nyari buku. Fern ngomong bahkan Gabel pun kesusahan. Ya dia ngomong cepetan dong. Lucu. Wow. Tidak terasa itu tadi. No Freren dari episode 11 sampai episode 15. Men bagus pak. Gila nih anime anjir. Makin lama makin bagus. Udah masuk akal. Bagaimana tidak jadi anime of the year? Banyak yang pilih. Madhouse kalinya bikin anime bagus. Gila anjir. Ikhlas gua pak. Full Metal Alchemist turun tahta gua ikhlas anjir. Beda level memang Freren ini. Kapan lagi lu cari anime bisa bikin lu sedih sama lucu di saat yang berdekatan gitu. Cuma Gintama apa yang bisa kayak gini. Gintama pun butuh jeda-jeda per episode gitu. Episode ini lucu, episode depan nangis, episode kemudian lucu. Freren tuh satu episode lu sedih, galau, sama ketawa di saat bersamaan. Aduh, ngomong musik lagi. Anjir, makin sini makin bagus musiknya, gila. Musik opening, musik ending, soundtrack semuanya bagus. Udah masuk akal ini anime. Belum lagi kita ngomongin visual ya. Tidak ada jeleknya nih anime anjir visual nih. Kalau ada yang bilang jelek matanya sakit itu. Buta mungkin dia tuh gak bisa melihat itu. Kalau ada yang bilang Freren gambarnya jelek ya. Sekalinya ada anime bagus tuh anime santai pak. Bukan anime action, bukan anime shonen lagi. Ngalahin Full Metal yang bahkan shonen pak. Bahkan kalau ngomongin ketawa ya, kalau ngomongin soal scene komedi, gue tuh lebih banyak ketawa di 5 episode Sousou no Frieren ini daripada gue nonton Grand Blue. Gue nonton Grand Blue dari awal sampai tamat, gue ketawanya tuh gak sebanyak nonton Sousou no Frieren. Padahal bukan anime komedi loh. Apalagi Shadow Garden pak, Shadow Garden season 1, season 2 tuh gak selepas ini gue ketawa nih nonton Sousou no Frieren. Scene dansa bagus banget sih. Di scene dansa tuh entah kenapa ya, episode 15 ini tuh dari awal kerasa kayak ada CG-nya gitu. Kayak gambar CG, tapi ditumpuk sama 2D, makanya gambarnya jadi mulus banget. Kalau lu sering nonton anime tuh lu bakal bisa bedakan lah mana gambar anime yang gak ada CG sama yang CG gitu. Kadang tuh anime yang gambarnya CG, itu FPS-nya mulus banget. Nah gue tuh kayak notice dari awal gitu, kayak ada banyak scene yang CG gitu di mata gue. Saking mulusnya ya. Kalau itu ternyata bukan CG sih hebat ya. Mereka bisa gambar scene semulus itu loh. Paling kerasa pas dansa ya, paling kerasa pas dansa sih. Cuma tetap bagus. Lu bandingkan sama CG-nya Shangri-La Frontier. CG-nya Shangri-La Frontier bagus, cuma kelihatan kontras banget gitu antara anime sama CG-nya ya. Di Frieren, kalaupun betul ya episode 15 ini ada CG, nggak kerasa pak, saking mulusnya gitu. Kalau itu betul CG ya, kalau ternyata bukan CG lebih hebat lagi tuh. Gila tuh kalau bukan CG, nggak masuk akal emang. Ingat ya kalau itu CG, kalau bukan CG ya udah, berarti lebih gila lagi. Dibanding Pacar 100 episode 1 gimana bang? Pacar 100 episode 1 masih tetap lucu, tapi apalah artinya kalau lucu cuma satu episode kan. Sousou no Frieren mah konsisten gitu. Lucu sedih, musik bagus, visual memanjakan mata. Wah. Cuma tetap sih ini menurut gua ya, Sousou no Frieren tuh jatuhnya niche. Soalnya action, meskipun ada action dan actionnya bagus, tapi actionnya tuh cuma secuil aja. Bukan porsi besar dari anime Sousou no Frieren. Jadi kalau lu berharap action di Sousou no Frieren, ya gimana ya? Yang dansa bukan CG, key animatornya Mio-un yang diupload di Twitter. Kalau mau action nunggu chapter Frieren ambil ujian sihir. Gue sampai lupa kalau Frieren mau ambil ujian sihir. Oh iya betul juga ya. Betul. Gue lupa anjir. Di episode berapa kan dibilang tuh kalau mereka butuh penyihir kelas 1. Penulisannya di Frieren juga bagus bang. Sangat. Bukan bagus lagi, sangat bagus. Kalimatnya pun dalam loh. Mirip-mirip kayak Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen kan punya banyak kalimat yang kalau lu pikir-pikir tuh dalam kan, tapi delivernya tuh lebih bagus Frieren daripada Jujutsu Kaisen. Kalau Jujutsu Kaisen kesannya tuh kayak orang edgy yang mencoba ngomong bijak. Contohnya tuh kayak Mahito. Mahito tuh ngomongin soal jiwa lah, aku adalah dirimu, Yuji, kamu adalah diriku dan bla 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 segala macamnya kan. Tapi di sini kalau di Frieren lebih mulus kalimatnya, kayak lebih cocok aja gitu. Tidak terkesan edgy, pas gitu sama suasana kalimat, musik. Anime yang cuma ngomong sepenggal, ini bahkan sepenggal kata aja bisa bikin baper pak, gara-gara musik dengan kalimatnya ya. Gila emang ini anime. Action lawan monster tanaman gimana bang? Wah anjir. Lawan monster tanaman baru pas Frieren bangun, pakai sihir baru tiba-tiba musik. Ih,
Gila, ini kalau bukan anime of the year gila sih. Anime musim ini apa sih yang bagus, lebih bagus daripada Frieren? Jujutsu Kaisen tuh meskipun actionnya bagus, tapi banyak cacatnya kan. Contohnya kayak di episode Dagon, episode waktu Yuji lawan Belalang Sembah, episode Gojo jadi sapu lidi. Frieren sampai detik ini belum ada cacat, sempurna sekali dibikin. Apalagi Kusuria bagus, tapi kalau dibandingkan sama Frieren, aduh beda kelas bro. Kusuria tuh bisa lebih bagus di openingnya Kusuria tuh bagus banget, tapi lebih dari itu jauh Frieren jauh. Apa Shadow Garden? Cuy, diludas aja tuh Shadow Garden tuh. Tate no Yusa, aduh pulang deh Tate no Yusa. Definisi kutukan di Frieren rada beda dengan cerita biasanya. Iya, di Frieren tuh istilah kutukan tuh untuk penyebutan untuk sihir iblis yang belum diketahui cara kerjanya. Jadi disebut kutukan. Jadi bukan kutukan kayak yang nempel ke orang dan tidak bisa lepas. Karakter Himmel menurut lu gimana bang? Himmel tuh bagus karakternya. Terutama kita diliatin dari sudut pandangnya Frieren ya. Yang memandang semuanya tuh kayak kenangan masa lalu yang indah gitu. Makanya ngebuat karakternya Himmel itu jadi jauh lebih indah lagi dilihat. Sama gue tuh kasihan sama Himmel sih. Berapa kali dia ngasih kode ke Frieren kan, tapi Frierennya nggak ngeh gitu. Ini kenapa orang suka Frieren ya? Kenapa ya lumayan ini tuh sampai dikasih 10, 9? Kenapa biasa apa nih? Gue juga nggak tahu. Maksudnya kayak pertama gue nonton itu episode 1 kayak oh ya nih dia ceritanya kayak gini. Episode 2, 3, 4, 5, 6. Gue tuh sebenarnya baru sampai 6 episode nih. Ya mungkin kata-kata gue nggak valid, tapi gue sampai episode 6 itu gue ngeliat actionnya paling cuma 15-20. Oh jadi ada ekspektasinya Kalau nggak salah itu klip rame deh. Kalau lu mau ngomongin soal klip itu, kita harus melihat sudut pandangnya orang yang ngomong. Kemungkinan orang yang ngomong itu by the way itu Otaku Box ID tuh. Kita harus tahu perspektif orang yang ngomong. Kalau dari cara dia ngomong tadi, sepertinya dia itu penikmat animation. Action yang bukan sepenggal ya. Mau sebagus apapun kalau actionnya sepenggal, buat dia kemungkinan kurang bisa dinikmati. Dia tuh sukanya tuh kayak Dragon Ball paling, yang satu episode berepisode-episode bisa baku hantam. Atau kayak Jujutsu Kaisen season 2 saat ini nih, yang tiap episode selama di insiden Shibuya tuh nggak berkelahi. Mungkin dia nyarinya kayak gitu. Makanya gue bilang Frieren tuh sebenarnya niche sih, tapi hebatnya anime niche ini ratingnya tinggi banget. Jarang loh ada anime niche rating setinggi ini. Bandingkan sama Musoku, aduh Musoku mah ade itu mah. Frieren kakak, Musoku ade. Sumpah, gue bilang Musoku kalah. Scene petualangan di Musoku sama Frieren tuh kalau dibandingkan kalah Musoku. Kalau Frieren misalnya anime isekai ya, misalnya ya, gue bukan berharap Frieren isekai, tapi misalnya kalau Frieren itu ada unsur isekainya, ini pasti nggak mungkin tidak Isekai of the Year 2023, nggak mungkin tidak. Oshinoko tuh bagus di episode 1, atau lebih tepatnya gini, Oshinoko tuh bagus banget di episode 1, sisanya bagus tapi nggak sebagus episode 1. Paham maksud gue kan? Frieren ini makin lama makin bagus, nggak kayak Oshinoko yang cuma puncak di awal, setelah itu turun tuh pelan-pelan. Sama kayak Zom 100 kan, Zom 100 tinggi di awal, turun tuh pelan-pelan lama-lama kualitasnya. Shangri-La juga gini nih, makin kelihatan kan, awalnya tinggi banget, lama-kelamaan mulai pelan nih, mulai turun nih kualitasnya nih. Frieren gini bro, naik terus. Oh iya, Frieren kan isekai pribumi ya, bisa tuh Isekai of the Year. Nggak bisa, dibandingin sama Mushoku nggak bisa. Di atas, ini di atasnya Mushoku. Mungkin secara story Mushoku bisa ngalahin Frieren mungkin ya, tapi untuk saat ini enggak, Frieren masih di atasnya Mushoku. Saingan Finland nih, gue nggak nonton Finland sih, jadi gue nggak tahu ya. Semoga adaptasinya konsisten, semoga aja. Ini kalau betul konsisten ya, apalagi ditutup dengan sangat cantik atau indah atau memuaskan lah minimal. Sulit sih FMAB buat geser, kecuali kalau premannya pada turun semua ya. Kalau preman turun mah apa aja pasti kegeser. Tapi selama premannya masih malas tahu, sulit digeser. Kalau gini, meskipun Frieren turun, gua rasa mentok-mentok dia bakal di 2, nggak akan 3 atau 4 gitu. Dia 2 tuh, sebagus ini soalnya. 9,13, peringkat 1. Wow, coba kita lihat sejauh apa dia sama Full Metal Alchemist. 9,09 Full Metal Alchemist. Wow, Full Metal Alchemist ini udah susah naik loh, karena membernya kan 3.200.000. Artinya yang nge-review tuh udah ada 3.200.000. Untuk bisa naik 0,1 poin aja, itu butuh berapa ratus ribu member tuh buat naikin ratingnya Full Metal. Artinya kemungkinan paling masuk akal adalah menurunkan ratingnya Sousou Frieren. Ini paling masuk akal. Oh ya, 10% membernya Full Metal Alchemist aja itu sudah setara 100% orang yang ngasih rating buat Sousou Frieren. Jadi kalau misalnya 10% preman mencoba menjatuhkan Sousou Frieren, pasti jatuh. 10% aja, nggak usah banyak. Atau 1% aja lah, mungkin jatuh tuh kalau 1%. Nggak deh, 5% kayaknya jatuh. Buat apa naikin rating jatuhkan? Iya, sudah susah buat naikin ratingnya Full Metal Alchemist. Opsi paling masuk akal cuma ngejatuhin
ikutin aja. Kecuali kalau yang udah ngasih review Sons of Frieren tuh ada 2 juta gitu, 1 juta lah minimal. Baru ratingnya konsisten nih 9,13, itu baru susah diturunin. Tapi masih sedikit nih yang ngasih rating soalnya. Nah, ngomongin partinya Frieren, gue sama sekali gak nyangka kalau jumlahnya bakal nambah loh. Gue tuh sama sekali gak kena spoiler kalau ternyata partinya Frieren tuh bakal bertambah jadi 4. Gue tuh kena spoilernya tuh di mukanya Frieren tuh yang jadi kayak Anya, sama hubungannya Stark sama Friend yang makin lama makin dekat gitu. Gue kena spoiler di situ aja, tapi gue nggak kena spoiler di bagian partinya Frieren bakal nambah. Makanya waktu dikenalin sama karakter siapa namanya, Shane ya, gue mikir ini orang mungkin mau jadi petualang tapi dia bakal pisah jalan tuh sama Frieren. Apalagi di episode itu kan diliatin kalau sifatnya Shane tuh kayak gimana gitu, suka mabok, judi, merokok lagi. Ternyata masuk episode berikutnya ternyata cocok Shane masuk partinya Frieren. Cocok-cocok aja dia. Dia tuh kayak kakak tua gitu. Kakak tua lah. Dia tuh kayak kakak yang bisa diandalkan di partinya Frieren. Terutama buat Vern sama Stark ya. Mereka berdua kan hitungannya masih bocah. Cocok tuh dipasangin sama Shane. Jadi sosok kakak yang mengayomi kedua adeknya. Sedangkan Frieren, ya Frieren bocah juga sih, bocah tua dia tuh Frieren. Itu kalau Shane punya prioritas nyari cewek daripada nyari teman, dia pasti berhenti tuh di desa yang tadi tuh, yang ada cewek cantiknya. Pasti berhenti di situ tuh baru dilamar tuh cewek. Itu hubungan Vern sama Stark mau dibawa ke romance atau gimana? Gua rasa bakal dibawa ke romance, tapi setelah perjalanannya kelar sama Frieren. Selama mereka masih berjalan gak akan dibawa ke romance. Soalnya kalau dalam banyak cerita, kalau dalam satu party ada romance-nya itu bakal jadi masalah. Jadi gua rasa itu bakal ditahan tuh sama autornya ya. Sampai nanti mungkin perjalanannya dengan Frieren kelar baru deh mungkin di situ Stark lamar kayak atau apa. Adegan Himmel kasih cincin mantep. Gue salut sama musiknya sih. Ini yang bikin gue bilang Frieren bagus tuh nomor 1 musik, nomor 2 visual, 3 cerita. Wah, musiknya gila, nggak masuk akal. Lamarnya di surga, iya kan tujuan akhir petualangan mereka kan surga ya. Kalau nggak salah, Frieren pernah bilang perjalanan ke kastil Raja Iblis butuh waktu 10 tahun. Gue nggak kebayang udah segede apa Stark sama Friend. Kalau 10 tahun kan sekarang 18 ya. Anggaplah mereka udah di perjalanan 2 tahun gitu. Ya 26, 8 tahun kemudian berarti 26. 26 mah masih muda itu hitungannya. Sekarang 4 tahun, berarti di umur 24 tahun mereka kelar nanti palingan petualangan. Masih muda itu mah hitungannya. Itu sih ya, mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari no Frieren episode 11 sampai 15 dan bagus. Makin kesini makin bagus anjir. Tidak sia-sia nih nonton 55 episode. Cuma gimana ya, gue pengen pilih anime ini jadi anime of the year, tapi gue ya sangat yakin bakal banyak yang pilih Frieren juga. Nanti malah jadi Frieren of the year itu mah, bukan anime of the year. Gue rasa gue bakal pilih anime lain. Gue gak akan pilih Frieren. Kebanyakan soalnya nanti. Ya mungkin itu aja. Gimana pendapat kalian soal episode terbaru Frieren dari 11 sampai 15? Apakah bagus atau tidak? Atau kalian ternyata pecinta action? Thank you. Sampai jumpa bulan depan. Oh enggak, sampai jumpa tahun depan berarti. Gue bakal nonton Frieren lagi nanti di bulan Januari. Artinya konten Frieren bakal jeda setahun. Sampai jumpa tahun depan dan bye bye guys.